Berbuat baik tidak usah menunggu kita mampu. Menolong orang pun jangan pandang bulu. Jika niat kita ikhlas, Tuhan pasti akan bantu. Seperti yang dialami Pak Puger Mulyono, tangan Tuhan seolah mengulur lembut, membantu Pak Puger menghidupi anak-anak asuhnya di Yayasan Lentera. Mbak Lentera, yayasan ini menjadi penerang dalam takdir yang gelap. Meski dihujani banyak ujian, semangatnya tak lantas luruh. Acap kali ia mendengar suara hati insan Lentera. Hatinya selalu luruh. Puger Mulyono ialah sosok malaikat yang memilih menjadi dermawan di tengah keterbatasan. Pak Puger, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Maaf ya Pak Puger tuh namanya agak-agak unik ya. Puger Mulyono. Iya. Asli mana Mas Puger? Asli kota Surakarta. Surakarta. Emang benar Pak Puger jadi juru parkir? Benar? Dulunya? Dulu, Atau sekarang. sampai sekarang? Sekarang udah enggak. Dulu tuh tahun berapa? Dulu mulai tahun 2005 sampai setahun kemarin. Iya. Oh baru? Baru aja Pensiun udah. jadi juru parkir sampai tahun kemarin aja? Kemarin, tahun 2020. Kenapa berhenti? Karena lahannya sudah dipakai playoper, jadi nggak bisa parkir. Ya, tapi yang menarik adalah dari juru parkir bisa sampai mempunyai yayasan. Gimana ceritanya? Dan ini yayasannya tuh khusus untuk anak-anak dengan HIV AIDS, betul? Betul. Awalnya dulu kan kita itu relawan HIV ya. Jadi setelah ada berita, ada bayi yang terlantar di rumah sakit, nggak ada yang mau tanggung jawab waktu Karena itu. HIV? Karena HIV. Orang tuanya kemana itu? Orang tuanya udah meninggal semua. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2012. Oke, terus? Akhirnya pihak rumah sakit bingung karena nggak ada yang tanggung jawab, orang tuanya nggak ada, pihak keluarga juga nggak ada mau tanggung jawab. Akhirnya ada relawan di rumah sakit yang mendatangi saya di tempat parkir itu yang sekarang jadi temen. Itu namanya Bang Kefas, orang NTT itu. Bilang ke saya, Gar, ini ada bayi dengan AIDS ini stadium 4 paliatif di rumah sakit Muardi. Umur berapa bayinya satu itu? Waktu itu umur bayinya 1 tahun 6 bulan. Aduh. Tapi kayak umur bayi 2 bulan. Ya sudahlah, kita bawa aja, kita ambil bayi itu. Kita tuh siapa? Aku sama temanku Pak Kefas itu. Oke. Udah kita ke rumah sakit, aku yang tanggung jawab semuanya. Akhirnya kita ke rumah sakit, waktu itu nggak punya duit. Duit di kantong cuma 60.000. Tapi waktu itu biaya rumah sakit 2.860.000. Aduh jauh banget. Nah, waktu itu buat DP aja 50.000. Iya, Yang iya, 10.000 buat ongkos naik bis pulang. Akhirnya setelah tanda tangan administrasi udah selesai kita. Boleh dibawa pulang bayinya? Boleh. Akhirnya belum bawa pulang, aku harus balik dulu. Karena aku nggak pakai kaos, aku cuma pakai celana pendek, pakai kaos oblong kan. Waktu itu kita siap-siap untuk bayinya kan, aku harus beli apa-apa. Akhirnya kita bawa pulang rumah. Ternyata setelah kami balik ke rumah sakit lagi, sudah bawa peralatan untuk penjemputan bayi, bayinya udah diantar sama pihak rumah sakit ke rumah neneknya. Keluarganya tiba-tiba mengakui? Enggak diakui, sama rumah sakit dipulangkan paksa karena udah ada yang tanggung jawab. Nah, terus? akhirnya kami disuruh ke rumah neneknya. Akhirnya kita sampaikan apa yang menjadi niat kami. Akhirnya sama nenek kakeknya, ya sudah ambil aja, itu bukan bagian dari keluarga saya. Itu ya sudah Pak, ini anak ini, bayi ini sudah menjadi keluarga saya. Ya biar saya bawa pulang. Akhirnya Pak, gitu. maaf, apa yang menggerakkan Bapak melakukan itu? Sementara Bapak juga belum berlebih, kebutuhan sendiri juga masih... Waktu itu hanya rasa kasihan aja. Hanya itu aja. Bawa pulang tuh anak? Ya akhirnya kita bawa sama pulang. Nenek kakek udah gitu? Sudah, ini kita bawa. Akhirnya kita bawa, tapi nggak saya bawa pulang ke rumah. Aku kan punya base camp untuk teman-teman relawan HIV AIDS itu. Memang sudah aktif di sudah relawan aktif, juga. ya. Oke. Akhirnya kita bawa ke base camp. Kita siapkan di sana untuk mandiin bayi itu. Akhirnya kita gantian merawat. Nah, 2 hari di sana, 2 hari di sini gitu. Gantian. Berapa orang tuh Pak satu tim? Satu tim waktu relawan? itu ada 6 orang waktu itu. Belum jadi yayasan tuh? Belum. Tapi sama-sama relawan, pemerhati buat HIV saudara-saudara yang kena HIV AIDS. Iya. Oke. Akhirnya setelah 2 bulan dirawat, kita cari ini
gantian kan yang merawat. Tiap hari aku berpikir sama temanku itu Pak Yunus, Bang Kefas itu yang bertiga. Saya sama Yunus akhirnya tiap malam harus mikir ini gimana ini kelanjutannya buat bayi itu. Akhirnya ketemu, wah kita harus buat suatu wadah. Akhirnya tercipta nama Lentera. Yayasan Lentera. Belum, waktu itu lembaga. Hmm. Lembaga Lentera dulu kita buat. Nah, karena waktu itu biayanya murah. Akhirnya anak itu kita kontrakkan. Jadi kita ngekos dulu, kos di daerah Kartosuro 2 bulan. Kita cariin pengasuh. Akhirnya setelah dapat pengasuh, setelah ngekos 2 bulan, akhirnya ketahuan HIV kan sama teman-teman kos yang lain kan nggak boleh. Akhirnya kita ngontrak rumah. Harus ngontrak rumah waktu itu, ngontrak rumah tapi nggak punya duit, gimana? Nggak punya Sebentar, duit. berarti paradigma orang-orang itu masih ada rasa takut berhubungan dengan orang dengan HIV. Iya, gitulah. Walaupun itu bayi, Walaupun bayi. diusir dari kontrakan, dari kos-kosan. Iya, nggak boleh di kos. Akhirnya kita pindah ngontrak. Nggak punya duit nih, jual motor akhirnya ya. Motor lu jual, aku jual. Kita buat patungan buat ngontrak. Akhirnya ngontrak rumah. Setelah ngontrak rumah, kita berpikir lagi. Kita nganalis ini pasti banyak bayi-bayi seperti ini dan anak-anak yang kena HIV yang tidak ada yang peduli. Tidak tahu menahu itu kan orang tuanya ya. Iya. Ini anaknya ya. Dari ibunya. Oke, terus Akhirnya setelah kita kerjasama dengan relawan yang di beberapa kota ternyata memang kabupaten, banyak. banyak muncul tak ada berita. Akhirnya ya sudah, gimana ini Mas Buger? Ya sudah, kalau gitu kalau mau titipin ke kami mau dirawat ya sudah, ayo ada rumah ini buat mereka berlindung. Akhirnya datang satu anak Berapa? lagi. Banyak. Akhirnya setelah satu anak itu di tahun berikutnya banyak sampai sekitar 17 anak lah datang dari beberapa daerah ya. Orang tuanya pada kemana? Itu udah nggak punya orang tua semua. Rata-rata. Udah meninggal. Karena meninggal karena HIV. Iya. Akhirnya tetangga tahu kan, tetangga kontrakan kami tahu. Ya kami nggak bisa lama-lama di kontrakan Diusir lagi. lagi? Diusir lagi kami. Diusir lagi. Akhirnya kita rencana mau pindah ke rumah istri yang di daerah Pasar Kliwon. Belum sempat pindah. Sudah didemo lagi sama warga, nggak boleh tempat tinggal di situ. Akhirnya kita balik lagi kontrakan. Di kontrakan yang lama, tapi akhirnya kita mendapatkan suatu bantuan dari, kita nggak tahu, mungkin Tuhan yang maha tahu ya, menggerakkan jiwa seseorang. Ternyata seorang itu kiai, dia itu datang ke tempat saya, akhirnya dia memberikan solusi, Pak Buger ikut saya sebentar keluar. Kemana Pak Kiai? Kita cari rumah buat kamu sama anak-anakmu. Akhirnya dapat suatu rumah, dia yang bayarin. Akhirnya langsung saya pindah. Sore itu pun saya pindah. Total udah berapa saat itu? 17 anak. Itu ada bayi, Ada bayi. ada Bayi yang paling besar SMP waktu itu. SMP kelas 1. ya Allah. Dan kalau yang saya tahu itu kan mereka tuh harus didampingi dengan obat yang harus dimakan setiap hari. Iya. Kalau misal terlambat sedikit itu drop dan menjaga imunitasnya itu yang sulit kan? Iya. Dan itu obatnya itu kalau beli itu lumayan mahal. Ya kalau beli, kalau kita nggak punya duit, ya tetap harus beli. Pemeriksaan kan nggak gratis, pendaftaran aja biaya mahal waktu itu. Ya paling nggak waktu itu kita harus berputar otak. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu, dinas sosial yang banyak membantu kami akhirnya. Oke. Dinas kesehatan akhirnya membantu, kasih obat gratis sekarang. Oke. Sampai sekarang ada yang Sekarang gratis. gratis. Tapi yang harus kita informasikan bahwa HIV itu memang menular. Tapi cara penularannya tidak semudah yang dibayangkan. Iya, benar. Bersentuhan tidak menularkan. Keringat dan keringat juga enggak ya Pak ya? Tidak. Jadi mudah-mudahan teman-teman ya tidak ada rasa khawatir dan takut ketika kita berinteraksi dengan ODA ataupun ada Ya. orang dengan HIV/AIDS ataupun atau anak dengan HIV/AIDS. Bergaulah dengan mereka karena jiwa mereka yang perlu kita besarkan, betul ya? Harus ada ini semangat hidup buat mereka. Supaya apa? Mereka tidak drop. Yang kedua mereka tidak menularkan ke orang lain. Nah, itu yang penting. Yang masih ada di rumah ada berapa orang Pak sekarang? Sekarang ada 37 anak. Oh, makin banyak. Iya. Kan tambah terus. Iya. Ada yang meninggal, ada yang datang, ada yang pergi, ada yang datang lagi. Sudah ada yang meninggal 15 anak di saya.
Yang diterima keluarganya juga ada 15 anak. Ada yang dikembalikan ke orang tua. Ada, niat kami memang harus kembali ke keluarganya. Itu, goalnya Iya, itu. Goalnya itu. Keluarga mau menerima. Keluarga mau menerima dan keluarga mau meneruskan apa yang telah kami lakukan buat anak ini. Perhatian-perhatian dari Bapak itu tuh yang membuat keluarganya harusnya malu. Nggak ada hubungan darah aja bisa seperhatian ini gitu ya Pak ya. Bapak sehat terus. Iya, harus sehat. Sambat anak-anaknya semua di sana ya. Ya, Iya. Anu sampaikan nggak ke yang nonton nih supaya mereka juga terbuka wawasannya dimanapun bisa menerima orang-orang sekitar yang terkena HIV. apabila ada kenalan atau saudara kalian atau orang lain yang bertetangga dia seorang HIV positif, janganlah dijauhi. Malah berilah mereka semangat untuk hidup, rangkullah mereka dalam segalanya supaya mereka tidak berbuat yang bisa merugikan masyarakat lainnya. Ya. Sayangilah mereka juga seperti bagian dari lingkungan masyarakat kalian. Ya. Terima kasih. Jangan jauhi orangnya, tapi jauhi virusnya. Betul. Terima kasih. Jauhi virusnya, jangan jauhi orangnya. Makasih ya Pak Pegari ya. makasih. Saya terus. Wow, ayo buka mata, buka hati. Jika ini terjadi dengan Anda ataupun anak Anda atau saudara Anda, apakah Anda tega dan rela Anda sendiri mendapatkan perlakuan kasar seperti itu? Ya. Ya, Pak Pegari, makasih ya. terima kasih. Kita Sama-sama. kembali sesaat lagi tetap di The Hakims.